Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dery Zaldi dengan NIM akhir 0090. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati ini adalah aspek penting dalam psikologi yang mempengaruhi perilaku, pemikiran, dan interaksi sosial seseorang. Meski keduanya ini sering dianggap mirip, emosi dan suasana hati sebenarnya memiliki perbedaan mendasar dalam hal durasi, intensitas, dan dampaknya. Emosi ini sendiri adalah reaksi psikologis yang kuat. Biasanya timbul sebagai respons terhadap peristiwa atau situasi tertentu. Emosi juga melibatkan reaksi fisiologis seperti detak jantung meningkat saat merasa takut atau saat terlalu bersemangat. Sedangkan suasana hati itu sendiri atau yang biasa disebut mood ini adalah sebuah keadaan emosional yang berlangsung dapat lebih lama dibandingkan emosi. Suasana hati ini dapat bertahan dari beberapa menit hingga beberapa hari atau minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Suasana hati yang positif seperti rasa senang dan gembira dapat memengaruhi persepsi, memori, ataupun perilaku seseorang tersebut secara baik. Nah, sebaliknya, suasana hati yang negatif seperti rasa sedih atau cemas itu dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan seperti depresi dan dapat merusak sistem kekebalan tubuh, sehingga akan berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari dan bahkan dapat menyebabkan sulit tidur atau itu biasa disebut insomnia. Nah, yang selanjutnya ada emosi dasar. Seorang psikolog telah mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari sebuah ekspresi wajah. Tetapi mereka menemukan bahwa proses itu sulit karena salah satu masalahnya yaitu terdapat beberapa emosi yang terlalu kompleks untuk dengan mudah diketahui atau direpresentasikan oleh wajah kita. Jadi, jika hanya melihat dengan wajah, belum tentu orang tersebut sama dengan emosi yang dialaminya. Budaya ini juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosional. Jadi, cara kita mengalami sebuah emosi tidak selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Seperti orang-orang di Amerika Serikat dan Timur Tengah mengenali senyum itu sebagai tanda kebahagiaan. Eh, Maaf, seperti contohnya orang-orang di Amerika Serikat itu mengenali senyum sebagai tanda kebahagiaan. Akan tetapi di Timur Tengah sebuah senyuman itu juga dapat diartikan sebagai tanda ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, selanjutnya ini ada sumber emosi dan suasana hati. Di sini ada berbagai macam sumber dan dari emosi dan suasana hati ini sendiri. Yang pertama itu ada kepribadian. Biasanya emosi dan suasana hati ini sudah timbul dari kepribadian masing-masing individu. Dan yang selanjutnya ini ada umur. Biasanya suasana hati ataupun emosi itu juga tergantung umur dari sebuah individu atau seseorang. Selanjutnya adalah hari dalam minggu. Maksudnya di sini adalah eh,
Biasanya di hari Minggu itu banyak terdapat afeksi negatif. Afeksi negatif ini adalah dilihatnya sebagai hari Senin, padahal hari tersebut masih hari Minggu dan sudah memikirkan hari Senin. Dan yang selanjutnya ini ada cuaca. Emosi dan suasana hati ini juga tergantung pada cuaca. Misalnya seperti hujan, misalnya ingin berangkat kerja ataupun kuliah, ternyata saat di perjalanan cuaca itu hujan. Dan selanjutnya ini ada stres. Dan selanjutnya aktivitas sosial. Selanjutnya ada tidur. Jika kondisi tidur ini kurang baik, juga akan memengaruhi emosi dan suasana hati. Dan selanjutnya olahraga. Olahraga juga dapat membuat suasana hati kita menjadi senang karena mengeluarkan hormon endorfin. Yang selanjutnya jenis kelamin. Sumber emosi dan suasana hati ini juga biasanya tergantung oleh berbagai macam oleh jenis kelamin yang berbeda. Biasanya tiap jenis kelamin berbeda-beda. Dan ini yang selanjutnya yaitu emosi pekerja. Nah, emosi pekerja atau emosional labor ini adalah sebuah situasi di mana seorang pekerja harus menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja tersebut. Konsep emosi pekerja ini muncul dari studi atas pekerjaan jasa. Misal, pramugari harus terlihat ceria. Pemimpin upacara pemakaman ini harus terlihat sedih. Dan dokter terlihat netral emosinya. Jadi bagaimanapun kondisi sebenarnya dari berbagai macam profesi pekerjaan ini, mereka harus menampilkan emosi dari wajahnya ini sesuai dengan pekerjaan atau profesi mereka. Nah, tantangan sebenarnya yang muncul saat pekerja harus menampilkan suatu emosi sebenarnya merasakan emosi yang lain atau disebut dengan disonansi emosi atau emotional dissonance, yaitu pertentangan antara emosi yang sebenarnya dirasakan dengan emosi yang diinginkan atau yang ingin ditampilkan oleh seseorang tersebut. Baik, mungkin hanya sampai ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.